Yang saya hormati Ustadz Zainal Abidin selaku Ketua CSIT Wilayah Jawa Tengah Indonesia yang hari ini sudah hadir, dan seluruh pengurus dari Dewan Pembina dan seluruh pengurus wilayah CSIT Jawa Tengah Indonesia yang kami banggakan, yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di kegiatan agenda halal bihalal dan pertemuan akbar Dewan Pengurus dan Dewan Pembina CSIT Wilayah Jawa Tengah beserta pengurus CSIT Wilayah Jawa Tengah Indonesia. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mendapatkan nikmat-nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kiranya kita perlu mengucapkan hamdalah, untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, para pengurus dan Dewan Pembina yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini mohon izin untuk membacakan susunan acara pada halal bihalal dan pertemuan akbar Dewan Pembina beserta pengurus wilayah CSIT Indonesia bagian Jawa Tengah. Yang pertama, insya Allah agenda kita adalah pembukaan. Agenda kedua adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dwi Pujianto, SPD MPD. Acara yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT. Agenda yang ketiga yaitu sambutan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin SPD. Yang keempat adalah hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustadz Anis Hanur Hadi SPD MPD. Yang kelima, informasi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hananto Widyaksono Esos. Dan yang keenam terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, para Dewan Pembina beserta para pengurus CSIT Wilayah Jawa Tengah Indonesia, mari kita buka halal bihalal dan pertemuan akbar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang kedua yaitu pembacaan surat suci Al-Quran kepada beliau Ustadz Dwi Pujianto, SPD MPD, kami persilahkan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dwi Pujianto, SPD MPD yang telah membacakan surat suci Al-Quran. Semoga dengan kita mendengarkan sekaligus tadi Ustaz Dwi Pujianto yang telah membacakan, mendapatkan ketenteraman hati dan ditambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran, serta semoga kita semuanya nanti digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para keluarga-keluarga pecinta Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu yang kami hormati, seluruh pengurus CSIT Indonesia wilayah Jawa Tengah yang kami hormati, untuk agenda berikutnya yaitu kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas CSIT. Dimohon bagi Bapak Ibu untuk yang membuka kamera bisa duduk tegap di posisinya masing-masing. Kepada petugas kami persilahkan.
Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Terima kasih Bapak Ibu, seluruh pengurus CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Semoga setelah kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, menambah kecintaan kita kepada Indonesia dan senantiasa menjadi pelopor sekolah nasionalis di Indonesia. Dan tak lupa kita diingatkan dengan Mas CSIT. Semoga kita semuanya bisa menjadikan pelopor-pelopor perubahan seperti yang di tagline-nya CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, semangat berkolaborasi dan menginspirasi. Ya, semoga tagline CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah yang menjadi kebanggaan CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, yaitu semangat berkolaborasi dan menginspirasi. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak agenda yang berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Kepada beliau, Ustadz Zainal Abidin, SPD, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun, Ustaz Andar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, setelah sekian waktu pekan di pada kegiatan kita dipantikan secara offline, meskipun di beberapa pengurus ada kegiatan online,
tetapi secara bersama alhamdulillah setelah sekian lama tidak bertemu di kesempatan hari ini di hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 kita dipertemukan oleh Allah secara online bisa bertemu dalam kegiatan halal bihalal di kesempatan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah hadirat uswah suri teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Yang kami hormati Ustaz Anis Tanwir Hadi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, selaku Ketua Dewan Pembina CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz Anis, sehat nggak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zainal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur suwun. Alhamdulillah Ustaz. Matur suwun Ustaz Anis di kesempatan hari ini bisa membersamai kita semuanya. Sekaligus nanti insya Allah akan memberikan taujih, arahan kepada kita semuanya dalam kegiatan halal bihalal di kesempatan hari ini. Kemudian yang kami hormati pula Ustaz Setiawan selaku Sekretaris Dewan Pembina. Kalau ada Duren Pati begitu berarti Ustaz Setiawan. Gitu nggak Ustaz Setiawan? Waalaikumsalam Ustaz Setiawan. Lama tidak bertemu. Sampai ketemu hari Jumat Ustaz Setiawan. Kemudian ada Ustaz Sigit Cahyontoro, Sarjana Sains. Kemudian ada Ustaz Dr. Andes Arju Rahmanto, Sarjana Agama, Magister Agama. Kemudian ada Ustadz Edi Purlani, Sarjana Pendidikan yang di kesempatan ini hadir pula dari Dewan Pembina CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz semuanya dari Dewan Pembina yang di kesempatan hari ini membersamai kami dari pengurus CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah dalam kegiatan halal bihalal dan pertemuan akbar ini. Semoga Ustadz semuanya senantiasa sehat selalu dan dimudahkan segala urusan. Kemudian yang kami hormati pula kepada seluruh pengurus CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, baik dari ketua, kemudian mohon maaf ketua bidang, kemudian ada sekretaris bendara dan seluruh anggotanya yang di kesempatan hari ini hadir dalam kegiatan halal bihalal dan pertemuan akbar ini. Kami mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Begitu pula yang kami hormati dan terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah dari pengurus CSIT Kabupaten Kota. Ustadz Nandar, jadi hari ini kita juga menghadirkan Ustadz dan Ustadzah dari pengurus CSIT Kabupaten Kota yang tadi pagi kami ingatkan, kami informasikan begitu, mohon maaf di grup CSIT Kabupaten Kota baru kita share tadi pagi menjelang siang ya, dengan harapan bisa membersamai kami dari CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah dalam kegiatan halal bihalal dan pertemuan akbar ini, dan insya Allah nanti akan ada arahan langsung karena hari ini spesial kita akan mendapatkan arahan langsung dari Ketua Dewan Pembina CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, sehingga eman-eman kalau hanya untuk pengurus CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah saja begitu. Sehingga kami ucapkan terima kasih teman-teman atau Ustadz dan Ustadzah CSIT Kabupaten Kota. Semoga begitu pula sehat selalu dan setiap amanah yang ditunaikan di masing-masing dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz dan Ustadzah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya ada yang bertanya, Ustadz Zainal kok dengaran nggak berpantun begitu, Ustadz Nandar ya? Mohon izin berpantun begitu. Ya, Siang Ustadz Nandar biasanya nanti nyiapin pantun juga itu. Siang-siang beli buah pepaya untuk untuk diberikan ke tetangga dan dimakan. Kami doakan untuk Ustadz dan Ustadzah semua, semoga dimudahkan segala urusan. Sehingga kita memahami bahwa sebenarnya Ustadz dan Ustadzah di siang hari ini banyak aktivitas, banyak kegiatan begitu, dan melonggarkan atau membagi space begitu. Karena tadi kita lihat ada yang izin Ustadz sambil rapat, afan Ustadz sambil ada diklat, afan Ustadz ada. Ini biasanya karena di siang hari ini bertumburkan di beberapa kegiatan, sehingga harus double. Dan ini kita doakan semoga Ustadz dan Ustadzah semuanya dimudahkan segala urusan. Ustadz dan Ustadzah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di kesempatan hari ini kami mencoba untuk menguatkan kembali kepada kami, khususnya di kepengurusan JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah di periode 2022-2026. Tadi disampaikan oleh Ustadz Nandar bahwa berkaitan dengan kita mencoba men-tagline kita, di tagline secara umum ya, nanti kalau di bidang ada tagline tersendiri, tidak mengapa, dipersilahkan, yaitu kita mengambil tagline semangat berkolaborasi dan menginspirasi. Ini menjadi bagian dari motivasi kami dan memotivasi kita bersama. Kita belajar dari bulan suci Ramadan yang sudah meninggalkan kita semuanya dan kita masuk di bulan Syawal ini. Sebelumnya kami juga mengucapkan Sugeng Riyadi, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin kalau kami ada kekurangan dan kekhilafan kepada Ustadz dan Ustadzah semuanya, dan mohon maaf belum bisa sowan begitu di beberapa Ustadz dan Ustadzah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah, dan kita di bulan Syawal ini ada peningkatan dalam hal beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kembali, kalau kita belajar dari bulan Ramadan yang kemarin, kalau kita berbicara tentang ibadah begitu, maka banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Salah satunya tatkala ketika kita ngambil kegiatan takjil on the road seumpamanya, atau kegiatan iftar, atau kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, itikaf seumpamanya begitu. Maka di situ akan banyak orang berlomba-lomba untuk mengambil peran dalam kegiatan itu, mengambil peran dalam memberikan infak, mengambil peran dalam memberikan makanan, mengambil peran dan berbondong-bondong. Sampai di wilayah saya, karena buka bersamanya itu hanya di hari Ahad begitu, maka ada yang tidak dapat jatah tempat waktu di hari Ahad begitu, ya karena siapa yang duluan dapat begitu, sehingga harus mengambil waktu yang lain begitu. Dan ini kolaborasi yang cukup bagus, sehingga ini menjadi semangat ketika melakukan kegiatan di bulan suci Ramadan. Dan ini ketika kita ambil, Ustadz dan Ustadzah, pelajaran ini kita ambil di bulan Syawal ini, dan kita ngambil pelajaran dari JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, maka kita kalaupun berkata atau mendengarkan kata kolaborasi ini, kita berharap bahwa semua bagian yang ada di JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah ini saling mengaitkan, saling berhubungan, dan satu dengan yang lain saling menguatkan. Maka kata kolaborasi ini kita ambil. Kita ngambil contoh dari pengurus JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah yang hari ini kita undang, dan JSIT Kabupaten Kota yang hari ini kita undang. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Kita sudah mencoba untuk melangkah demi selangkah aktivitas kita di JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, meskipun belum bisa berlari kencang, tetapi kita harapannya nanti suatu saat kita akan berlari kencang. Namun sebelum kita berlari kencang, harapannya adalah ketika ketua, kita ngambil dari ketua dulu, ketua, sekretaris, dan bendahara ini, alhamdulillah kita intens untuk berkomunikasi. Harapannya nanti kita akan bisa berkolaborasi banyak hal begitu dalam pengambilan kebijakan. Termasuk kita berkomunikasi dengan bidang, saya satunya kita tadi dengan Ustadz Slamet. Waalaikumsalam Ustadz Slamet ya. Hari ini Ustadz Slamet sudah minta data ke kita, meskipun di bidang yang lain juga sudah banyak yang minta data, tapi Ustadz Slamet mengatakan hari ini Ustadz, karena saya sudah dioyak dari pusat, nah ya, karena hari ini harus laporan, dan hari ini mungkin nanti akan dipakai untuk Mukernas besok hari Sabtu Ahad begitu, data dari pusat. Sehingga harapannya kolaborasi ini cukup penting, sehingga kita berharap nanti semua bidang di wilayah Jawa Tengah nanti insya Allah akan ada arahan, banyak arahan nanti di waktu-waktu yang akan datang bersama dengan Dewan Pembina. Alhamdulillah ada Ustadz Arju Rahmanto nanti yang akan banyak menjadikan kita lebih disiplin begitu. Ustadz Arju mohon izin, saya mohon arahnya selalu, termasuk buat kami Zainal Abidin ini begitu, sehingga ke depan kita akan senantiasa saling menguatkan dan berkolaborasi. Karena kita sadari kalau kita sendirian akan terasa berat. Dan alhamdulillah bidang humas, bidang yang lain semuanya sama. Sehingga nanti satu dengan yang lain bidang bekerja, kemudian di masing-masing bidang juga berkolaborasi antara satu anggota dengan anggota yang lain. Dan ini butuh proses memang, karena kita memahami betul anggota kita di bidang kita masing-masing tidak dalam satu kota yang sama begitu.
ada yang harus lintas kota, lintas kabupaten, ada yang dari ujung timur, ujung barat, ujung utara, ujung selatan, begitu. Dan ini butuh energi dan butuh kesabaran untuk mengkolaborasikannya. Sehingga harapannya nanti Ustadz dan Ustadzah semuanya kita belajar dari semangat beribadah kita di bulan suci Ramadan ini menjadi bagian kemarin di bulan Syawal ini dan seterusnya di pengurusan CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah ini kita bisa berkolaborasi dengan kuat begitu. Dan memang butuh proses, sekali lagi butuh proses begitu. Dan begitu pula harapannya kenapa tagline ini kita ambil tidak hanya di kepengurusan CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, tetapi di CSIT Kabupaten Kota juga sama. Satu dengan yang lainnya saling berkolaborasi. Saya dapat info dari Korda Pati seumpamanya atau wilayah Pati, kalau Korda kan sudah hilang begitu. Di tim atau di ketua pengembangan organisasi sudah mencoba mengkolab antara kabupaten kota satu dengan yang lain untuk persiapan musda begitu. Dan ketika memang tidak memungkinkan bisa pelantikan dalam satu kabupaten, bisa kolab antar beberapa kabupaten. Itu mungkin belajar dari pengalaman yang kemarin, dan itu nggak apa-apa. Sehingga ketika memang satu dengan yang lain ada yang merasa lemah, maka kabupaten kota yang lain insya Allah akan siap untuk membackup dan saling melengkapi. Dan ini menjadi dasar kita bersama, sehingga tatkala ketika kita berkolaborasi semuanya, maka insya Allah CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah ini bisa lebih baik lagi. Meskipun kemarin sudah luar biasa, insya Allah kita akan ada hal-hal baru yang bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi begitu. Termasuk di SIT, antara SIT satu dengan SIT yang lain, kolaborasi juga segitu saling mengaitkan satu dengan yang lain, karena kita memahami bersama bahwa prinsipnya, kalau kemarin ada yang bertanya setelah kita infak, iuran, begitu kita dapatnya apa, itu kan ada yang bertanya begitu. Dan yang sebenarnya yang harusnya kita berikan, itu adalah prinsip yang kita harus lakukan adalah ketika kita sudah berada di semangat berkolaborasi ini, apa yang bisa kita berikan. Tidak hanya apa yang bisa kita dapatkan di CSIT Indonesia ini, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kemudian Bapak dan Ibu, saudara dan ustadzah yang kami hormati, yang selalu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yaitu bagian dari menginspirasi. Maka ketika kita bicara tentang menginspirasi, ini adalah bagian dari ketika kita semangat melihat orang lain semangat, ketika kita inovatif melihat orang lain inovatif, kita lebih berkreatif melihat orang lain kreatif, itu boleh. Sehingga jangan sampai ketika kita lemah malah melihat orang lain kreatif, itu malah bahaya begitu. Maka semangat menginspirasi ini bisa jadi dijadikan dalam satu lingkup pengurusan CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah ini, maka satu bidang dengan bidang yang lain saling menginspirasi. Kemudian satu pengurusan kabupaten kota satu dengan kabupaten kota yang lain saling menginspirasi. Saya ambil contoh semuanya kemarin ada yang sudah musda begitu, dan itu menjadi pematik menginspirasi bagaimana kabupaten kota yang lain untuk bisa melakukan. Ada kegiatan silaturahmi akbar, kemudian pada ikut-ikut saja enggak apa-apa. Kemudian ada diklat pelatihan semuanya. Kemarin di Korda, mohon maaf kita masih menyebut nama Korda ya. Di Semarang 2 sudah ada LX semuanya. Dan di kabupaten kota atau di wilayah Korda yang lain mau mengadakan dengan menginspirasi dari situ tidak mengapa. Sehingga satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Termasuk antara SIT satu dengan SIT yang lain. Harapannya ketika memang ada ide gagasan inovasi baru, sebenarnya kita lihat di Ustadz Nandar, ada Takia Rosida yang punya ide gagasan tentang media yang lain, sehingga ada yang lain menjadi terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Nandar, dan ini menjadi bagian dari penguat kita bersama di CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Sehingga mohon izin, semangat berkolaborasi dan semangat menginspirasi, mengawali kepengurusan CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah ini, sehingga kita insya Allah ketika bersama-sama dari pengurusan kabupaten kota, pengurusan wilayah, kemudian di SIT dan di seluruh kabupaten kota, karena tadi juga sudah ada pendataan di kecamatan begitu, dan di antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain itu saling berkolaborasi dan saling menginspirasi, maka insya Allah Allah akan memudahkan langkah-langkah kita untuk menyelesaikan amanah ini di CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Terkhusus kita di pengurusan CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, banyak PR yang akan kita coba selesaikan. Dari Muswil 5 di Magelang kemarin, kita juga sudah ada PR terkait dengan ada 32 arah kebijakan dan 5 rekomendasi yang nanti ini akan menjadi bagian dari target utama kita di pengurusan CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Dan insya Allah nanti akan ada beberapa informasi terkait dengan schedule program kita, yang akan disampaikan oleh Ustaz Hananto.
Demikian dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah semuanya atas kehadirannya di kesempatan hari ini, dan kami mohon maaf bila ada kekurangannya, kesalahannya, mungkin ada yang kok mendadak dan sebagainya. Insya Allah itu adalah kalau ada kekurangan, ada kesalahan dan kekhilaafannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pergi ke pasar Legi beli teri, ikan teri, ya, teri itu adalah nama-nama ikan. Nah, itu Ustaz Nantar. Mohon izin kami undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Demikian dari kami. Terima kasih Ustadz Anis, nanti mohon arahan dan nasihatnya untuk kita semuanya Ustadz Anis. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yainal yang telah menyampaikan sambutan yang luar biasa. Sekali lagi, mari bersama-sama Bapak Ibu seluruh pengurus JST Indonesia wilayah Jawa Tengah, kita kepalkan tangan, kita tanamkan dalam lubuk hati paling dalam, biar masuk dalam alam bawah sadar kita ya, tagline kita begitu, yang semangat begitu ya. Nanti kalau saya pengurus JST Indonesia wilayah Jawa Tengah begitu, seluruhnya menyampaikan semangat berkolaborasi dan menginspirasi begitu ya, seperti sambutannya Ustadz Zainal begitu. Kita coba nggih Bapak Ibu semuanya, biar nanti di pertemuan siang hari ini menggelegar begitu ya. Karena pertemuannya halal bihalal dan pertemuan akbar begitu ya. Walaupun di virtual harus lebih menggelegar lah begitu. Tak boleh kata yang lain. Kalau yang lain nanti tidak saya di-skip nanti ya. Menggelegar ya Pak Yainal ya. Nggak boleh yang lain ya. Begitu ya. Kalau yang lain nanti saya di-skip sama Pak Yainal. Monggo bersama-sama pengurus JST Indonesia wilayah Jawa Tengah. Semangat kolaborasi dan inspirasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu ya. Insyaallah. Mantap. Kalau tadi Ustadz Zainal pakai pantun, nah langsung saya minta tim produksi pantun ya. Langsung kita harus takut nanti ya kalah sama Ustadz Zainal begitu ya. Saya awali pantunnya dari yang piknik. Ayo piknik lihat kawah. Kode Ustadz. Bawa buah, buahnya belewah. Dari situ wilayah Jawa Tengah terus melangkah menyambut berkah. Masya Allah. Amin. Cakep nih. Cakep banget. Sekali lagi buat Zainal kalau ini. Pasang kawat. Oh iya, karena ini kode Pak Zainal ya. Pasang kawat pakai sandal Ustaz. Cakep gitu. Cakep. Ya. Saya ulang, pasang kawat pakai sandal. Cakep. Sehat-sehat selalu Mas Zainal. Cakep. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya nanti kita akan ada hikmah halal bihalal yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dewan Pembina Ustadz Anis Sanur Hadi SAG MPD. Tapi sebelum beliau menyampaikan, satu pantun buat Ustadz Anis. Nah, begitu. Hari Rabu, hari Kamis, masak daging, masak ikan. Cakep. Ustadz Anis, monggo kami persilahkan. Masya Allah. Masya Allah. Cakep. Oke. Syukran Ustaz Mandar. Syukran Ustaz Isnandar. Suara saya bisa terdengar? Sampun Ustaz. Insyaallah bagus Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Pembina JSIT Indonesia wilayah Jawa Tengah, Ustadz Arju Rahmanto, Opa. Assalamualaikum, Opa. Opa Arju. Assalamualaikum, Opa. Ya, waalaikumsalam. Sambil kerja ini soalnya di kantor. Oke, monggo, Opa. Ya, siap. Jadi, saya dengarkan kok. Yang saya hormati Ustadz Edi Purlani, Ustadz Sigit, Ustadz Zainal. Saya hormati Ustadz Zainal, ya, yang sangat kami banggakan, ya, Ustadz Zainal dan seluruh jajaran pengurus JSIT Indonesia wilayah Jawa Tengah. Yang saya hormati seluruh asatizah semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini melalui sambungan Zoom, ya, virtual. Semoga kita semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga yang paling kita doa, paling kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semoga kita semuanya selalu istiqomah di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para asatizah semuanya yang saya hormati, pertama kita bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, atas izinnya pada siang hari ini kita semuanya bisa silaturahim setelah sekian waktu, ya, sekian lama sejak sejak pelantikan, ya, Ustadz Zainal, ya, di Syariah Hotel, ya, Ustadz Isnandar, ya. Sampai sekarang kita belum bisa ketemu secara langsung, ya. Ya, paling say hello di WA gitu, ya. Ya, alhamdulillah kita bisa saling menatap wajah, ya, saudara-saudara kita, para teman-teman pengurus, ya. Mudah-mudahan ketika kita saling bisa menatap saudara-saudara kita, maka di situ timbul inspirasi, ya, timbul motivasi untuk selalu beramal soleh, motivasi untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah itu yang terjadi, ya, ketika saya bisa melihat saudara-saudara saya di sini bertatap muka dengan Ustadz Zainal, Ustadz Isnandar, Ustadz Dwi, Opa Arju, dan semuanya, ya, Ustadz Hananto, dan seluruh teman-teman pengurus semua Jawa Tengah yang saya banggakan, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Menjadi inspirasi saya untuk termotivasi untuk selalu dekat dengan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan sholawat dan salam kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita kelak semuanya bertemu dengan beliau, ya, bisa menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya insya Allah saling mendoakan supaya kita semuanya kelak bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta oleh Ustadz Zainal, Ustadz Hananto untuk
memberikan materi halal bihalal pada kesempatan siang hari ini ya. Nanti mungkin tidak terlalu lama ya, saya akan ya sedikit menyampaikan sekedar motivasi buat saya khususnya ya, dan tentunya buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kemarin kita sudah bersama-sama sudah selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan. Sudah kita laksanakan semua ibadah-ibadah di dalamnya dengan baik ya, dengan khusyuk insya Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mampu kita bersama-sama mempertahankan motivasi, mampu mempertahankan kekuatan ruhiyah yang ada di dalamnya sampai sekarang dan seterusnya nanti sampai kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita untuk memberikan kepada kita apa yang disebut dengan kekuatan kepada kita untuk bisa menahan diri ya, quwwatul imsak ya, quwwatul imsak, kekuatan untuk kita bisa mampu melakukan pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditarbiyah selama 1 bulan penuh untuk bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, misalkan hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa kita. Nah, kekuatan-kekuatan itu, quwwatul imsak ya, kekuatan-kekuatan pengendalian diri itu harus mampu memberikan kekuatan kita untuk waktu-waktu selanjutnya. Sehingga kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus amal-amal kita. Ya, karena eman-eman, ya, ketika kita sudah melakukan sebuah amal soleh, kemudian akan terhapus dengan perbuatan kita sendiri. Ya. Jadi kuatul imsak, kekuatan untuk melakukan pencegahan diri terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini secara istimroriyah, secara kontinu, secara terus-menerus harus kita terus pertahankan kekuatan ini, kuatul imsak itu sampai bulan-bulan yang akan datang, bulan Ramadan tahun depan. Kemudian yang kedua, kekuatan yang akan terus kita lakukan setelah kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan kemarin adalah quwwatul indifa, ya. Quwwatul indifa, ya. Quwwatul indifa itu artinya bagaimana kita memiliki kekuatan untuk selalu komitmen istiqomah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tilawah Al-Qur'an kita, salat, qiyamul lail kita, sedekah, infak dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kuat dan mampu memberikan kekuatan secara kontinu, secara istimroriyah, secara terus-menerus sampai Ramadan yang akan datang dan seterusnya sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai refleksi kita di bulan Ramadan kemarin, tolong Ustadz Hananto atau admin ya bisa minta tolong share materi tadi. Mulai yang pertama, slide pertama ya. Kemudian terus ya. Kilas balik terkait dengan tarbiyah Ramadan kepada diri kita kemarin ya. Ini sangat penting terus kita kita pertahankan sampai seterusnya. Ya. Kapasitasnya kita sebagai seorang muslim,
kapasitasnya kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai ustadz, ya, di sekolah kita ini harus betul-betul terjaga, gitu ya. Yang pertama, agar bagaimana kita semuanya bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang haram, ya, atau hal-hal yang subhat sekalipun. Ini tarbiyah Ramadan ini luar biasa kepada kita. Tarkul halali min ajlil ibti'ad al-haram. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang haram, ya, yang subhat sekalipun ini harus kita jaga bersama-sama. Sudah kita dilatih kemarin di bulan Ramadan, ya. La yastawil khabithu wa tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullah, ya, fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun, ya. Tidak sama yang buruk, katakanlah qul la yastawil khabithu wa tayyib, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Ini kadang-kadang kita harus berhati-hati, ya. Ya. Kadang sekarang banyak keburukan itu, ya. Itu menarik hati, ya. Satu hal yang mewah, gitu ya. Duit oke, gitu ya. Tapi tidak tahu dasar bagaimana sumber hasil dari harta yang mereka peroleh itu. Ya. Terkadang menarik bagi sebagian orang, tapi bagaimana cara mendapatkannya orang cetok, ya, tidak jelas. Maka kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal agar kamu mendapatkan keberuntungan, ya. Jadi ini ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tazkirah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak silau. Agar kita tidak silau dengan hal-hal yang haram, ya, atau hal-hal yang subhat, ya. Sekalipun kita harus berhati-hati sekali. Ya. Ini pendidikan Ramadan kemarin yang luar biasa, ya, bagi kita semuanya. Oke, next. Kemudian yang kedua, tarbiyah Ramadan kemarin agar kita semuanya bagaimana kita berusaha untuk menggagalkan tipu daya setan ketika ia menggoda kita dengan memperindah dosa. Ya. Jadi as-saitar ala syaitan, bagaimana kita menggagalkan tipu daya setan. Karena setan itu, ya, pintarnya setan menggoda kita. Kadang-kadang dosa itu adalah sesuatu yang indah bagi kita. Ya. Orang yang berbuat dosa itu sesuatu yang indah. Ini tipu daya setan menggoda manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Az-Zukhruf, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan akrabkan mereka dengan setan. Fahuwa lahu qarin, maka seolah-olah mereka itu teman dekat. Setan itu teman dekat. Jadi inilah upaya setan dalam menggoda kita. Gitu, ya. Maka kita harus berhati-hati supaya kita tetap dalam zikrullah, ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka sesungguhnya para setan itu la yasuddunahum anis sabil. Mereka semua akan menyesatkan, ya. Akan disesatkan mereka dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira
bahwa mereka itu mendapat petunjuk dari Allah. Ya, hanya perkiraan saja, padahal mereka dekat dengan setan, ya. Mereka bersahabat dengan setan gitu ya. Dan kemudian target setan itu adalah wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Jadi mereka akan setan-setan itu akan menyesatkan kita dari jalan kebenaran, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu yang kedua ya, Bapak Ibu, para asatidz semua, bagaimana tarbiyah Ramadan itu telah membentuk kita sedemikian rupa ya. Mudah-mudahan kita semakin kuat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, agar kita mampu mengalahkan hawa nafsu ya, ketika setan ya membisikkan kemaksiatan kepada kita. Tadi saya sampaikan di awal bahwa Ramadan kemarin memberikan kita quwwatul imsak ya, kekuatan untuk menahan diri. Quwwatul imsak, kekuatan untuk menahan diri dari segala hawa nafsu yang menggoda kita, yang akan mengarahkan kita kepada kesesatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, jadi ini bagaimana tarbiyah Ramadan itu kemarin mendidik kita agar kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita ketika iblis membisikkan kemaksiatan, setan membisikkan kemaksiatan kepada kita. Karena sejatinya setan itu akan setiap saat ya membisikkan kemaksiatan kepada kita. Dia tidak ridho, tidak rela ya kalau kita menjadi orang yang taat. Setan itu tidak ingin kalau kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang penting bagi kita untuk senantiasa bagaimana mengalahkan hawa nafsu kita ya. Ketika iblis bisa membisikkan kemaksiatan kepada kita. Oke, next. Kemudian tarbiyah Ramadan kepada kita kemarin adalah agar kita dipermudahkan untuk meraih ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'atul mutlaqah lillahi ta'ala. Agar kita dipermudah untuk meraih ketaatan. Alhamdulillah kemarin kita betul-betul memang dipermudah untuk melakukan kebaikan ya selama di bulan Ramadan. Kaki kita diringankan untuk melangkah ke masjid, untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya. Kaki kita diringankan untuk menuju tempat-tempat kebaikan. Ya, tangan kita dimudahkan untuk memberi ya dan seterusnya. Ya. Kita dimudahkan untuk tilawah, bisa selesai, bisa khatam 1 kali, bahkan ada yang lebih dari 1 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Ya. Nah ini kemudahan-kemudahan ini untuk meraih ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita ya tadi secara kontinu ya, secara terus-menerus kita dimudahkan untuk selalu taat ke depan. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam rangka meraih ketakwaan itu. Ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ya, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
ya. Jadi tidak pantas seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan perkara, kemudian mereka memilih dari perkara-perkara itu, ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat, ya. Faqad dhalla, maka dia telah sesat, dhalalan mubina, ya, kesesatan yang nyata. Dan ini mudah-mudahan kita selalu, ya, dipermudah untuk meraih ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, para asatidzah semua yang saya hormati, selanjutnya agar kita bersih dari dosa dan meraih kemenangan secara sempurna, ya. Al-hijratu minadz dzunub, agar kita bersih dari dosa, meraih kemenangan secara sempurna. Ya, ini tarbiyah Ramadan kemarin seperti itu, ya. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal yang sering kita baca, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabatil kabair. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah mukaffirat, menjadi penebus dosa, ya, bagi seorang muslim ketika dia merindukan ibadah dari ibadah yang satu ke ibadah berikutnya. Salat 5 waktu ke salat 5 waktunya, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat, itu menjadi sarana penebus dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma bainahunna, di antara waktu-waktu itu. Idza jutunibatil kabair, ya, dengan syarat dia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Ya, ini tarbiyah Ramadan kemarin. Ya, agar kita bersih dari dosa, ya, membersihkan dosa-dosa kita dan meraih kemenangan secara sempurna, karena kita ingin dalam kita melaksanakan segala sesuatu, kita ingin meraih keberhasilan, ya. Kita ingin meraih kemenangan, kita ingin meraih kesuksesan, termasuk dalam dakwah kita, ya, melalui dakwah pendidikan ini, ya, kita sudah menyusun strategi, kita sudah menyusun tujuan, target dan tujuan supaya apa? Supaya kita semuanya mencapai keberhasilan, supaya kita semua mencapai kemenangan, ya, kemenangan yang telah kita canangkan, baik itu kemenangan kita dalam dakwah pendidikan ini, kemenangan kita di dunia ini, sampai kemenangan kita di akhirat nanti. Ya, inilah tujuan kita, ya. Next. Jadi di dalam Al-Qur'an beberapa temuan, ya, yang bermakna kemenangan, beberapa kata kalimat yang berarti kemenangan di situ, ya. An-Nasr, Al-Fat, ada surat Al-Fat, ya, ada surat An-Nasr juga, ya, wa man nasr, ya, idza jaa nasrullah, ya, kemenangan, Al-Fat, Al-Fauz, An-Naja, ya, dan seterusnya, ya. Nah, pada hakikatnya kemenangan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita semua, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita bersama-sama menyiapkan strategi kemenangan itu, menyiapkan program agar kita bisa menang, gitu ya, strategi, tujuan, program dan lain sebagainya dalam diri kita, ya, dan bisa merebut kemenangan itu, ya. Misalkan kita sekarang yang bergelut dalam dunia pendidikan itu, bagaimana kita bisa menyiapkan kemenangan kita dalam dunia pendidikan, ya.
keberhasilan dalam dunia pendidikan, baik itu keberhasilan dalam sisi akademik, sisi karakter, maupun target dan tujuan yang lain. Karena kalau tanpa kita persiapkan dengan baik, bagaimana strategi pembelajaran yang baik, misalkan bagaimana mengelola dari segi manajemen sekolah, bagaimana memanage sekolah dengan baik, ya, persiapkan manajemen dan organisasinya yang baik, ya tentunya kita tidak akan mendapat kemenangan kalau kita tidak urus dengan baik. Jadi untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh keberhasilan itu memang harus kita siapkan. Kita yang menyiapkan, tugas kita adalah menyiapkan dan ya berusaha untuk meraihnya dengan cara-cara yang benar gitu, cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran juga kalau kita tidak siapkan dengan baik, maka bisa dikalahkan dengan kebatilan, kan begitu ya. Ya, itu Kak, masih ingat ya? Kalau tidak salah itu ungkapannya siapa itu? Ali bin Abi Thalib ya, Sarjana ya, kalau tidak salah ya. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil binizamin, itu ya. Sebuah kebenaran al-haq, ya, kebenaran tanpa dimanage dengan manajemen yang baik, maka bisa akan dikalahkan dengan sebuah kebatilan ya yang dimanage dengan baik. Ya. Nah ini. Jadi wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Ya. Jadi ya kemenangan itu, dan tidaklah kemenangan itu illa min indillah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa, Maha perkasa, Maha bijaksana. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Ini ayat-ayat tentang bagaimana kita menyiapkan kemenangan itu ya, menyiapkan keberhasilan itu. Terlebih lagi kita dalam konteks pendidikan ya, menyiapkan generasi terbaik ya nanti pada masa yang akan datang ya, menyiapkan peradaban baru ya. Ini betul-betul butuh strategi, butuh persiapan yang serius dari semua teman-teman kita, pengurus kita di GSIT ini ya, agar kita memperoleh bisa menyiapkan kemenangan-kemenangan itu dan bisa merebutnya. Ya. Jadi ada syaratnya ya, kita yang menyiapkan kemenangan itu. Lanjutnya Ustaz. Nah, ini kemenangan setelah puasa ya. Ini kita dengar dari qala Umar bin Abdul Aziz, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman khafa yaumal wa'id. Hakikat kemenangan perspektif ya, dalam perspektif Umar bin Abdul Aziz, bahwa hari raya itu bukanlah milik orang-orang yang memakai pakaian baru ya, akan tetapi hari raya adalah milik orang yang takut dengan hari pembalasan. Mudah-mudahan kita yang kedua ya. Jadi innamal aid liman khafa yaumal wa'id. Jadi orang yang berhari raya itu adalah milik orang yang takut dengan hari pembalasan, yaumul jaza, ya, hari pembalasan, hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti. Ya. Okay, next step. Kemudian yang lain, wa qala al-akhar laisal aid liman tajammala birrukub, innamal aid liman ghufirat lahu dzunub. Tidaklah hari raya itu buat yang memiliki kendaraan yang mewah. Nah, ini tak pena ini ya. Innamal aid liman ghufirat ya lahu dzunub. Akan tetapi hari raya itu buat orang yang dosanya terampuni ya. Kemudian kita semuanya mendapatkan dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin karena kita sudah berpuasa dengan insya Allah dengan niat yang tulus, ikhlas,
semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, wahtisaban, dan semata-mata mengharapkan ridho, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kemudian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sejatinya innamal aid liman ghufirat lahu dzunub, ya. Sejatinya hari raya itu adalah buat orang-orang yang dosanya terampuni gitu ya. Ya, sejatinya seperti itu ya. Oke, next step. Kemudian Hasan Al-Basri ya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, setiap hari yang di dalamnya tidak ada kedurhakaan kepada Allah, maka hari itu adalah hari raya. Ya. Jadi bagi kita semuanya setiap hari adalah pada dasarnya berhari raya sebenarnya. Berhari raya ketika kita berada dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhari raya ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi dia itu adalah hari raya. Ya. Ini apa namanya tuh ungkapan Imam Hasan Al-Basri ya. Jadi hari raya kita tidak hanya sejatinya ya, hari raya seorang mukmin itu ketika di dalamnya tidak ada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya seorang mukmin ya, ketika dia sedang berada dalam ketaatan, penuh kesyukuran, selalu berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sejatinya adalah hari raya ya, di mana dia merasa sangat bersyukur hatinya, sangat bergembira dia karena dia bisa melaksanakan atau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next step. Nah, selain itu dalam hal kemenangan, kita ingin juga memperoleh kemenangan. Nah, ini selain fisik yang artinya harus menang gitu ya, prestasi-prestasi ya, kita juga ingin mendapatkan kemenangan jiwa ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Sungguh telah menang dan beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Nah, dalam konteks ini, Ramadan kemarin yang kita sudah berusaha melaksanakannya adalah dalam rangka ini, dalam rangka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Inilah ya kenapa kita berpuasa. Konteksnya dalam rangka ini ya, agar kita mendapatkan kemenangan jiwa. Ya, sungguh telah menang dan beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Oke, next step. Nah, di samping kemenangan jiwa, kita juga ingin mendapatkan kemenangan atas orang-orang zalim, ya, kemenangan atas orang-orang zalim. Ya, entah kapan kita akan mendapatkan kemenangan dari orang-orang zalim, ya, wallahu alam, ya. Tetapi kita harus bersama-sama seperti di awal tadi, bagaimana menyiapkan kemenangan, bagaimana strategi kita, ya, bagaimana target yang harus kita lakukan, tujuan, ya, dan sebagainya, supaya kita bisa menang atas orang-orang zalim. Ya, tentunya di dalam konteks bagaimana konteks kita bermasyarakat ya, bernegara, kemudian pasti ada saja ya orang-orang yang zalim itu, yang tidak suka dengan
kita kaum muslimin, yang tidak suka dengan kesuksesan kita, yang tidak suka dengan keberhasilan kita, ya, yang tidak suka dengan kemajuan kita, kemajuan lembaga kita, kemajuan sekolah kita, barangkali itu ya. Dalam konteks ini orang-orang zalim itu pada itu pasti ada, ya. Makanya kita berupaya, ya, berupaya untuk bagaimana kita bersama-sama bisa mendapatkan kemenangan gitu ya dari orang-orang zalim. Oke, Ustaz, bisa dilanjutkan. Nah, ini kemenangan dalam peperangan ya. Saya kira ini bisa di next lagi Ustaz ya. Next lagi. Nah, ini tentunya juga target kita adalah bagaimana kita bersama-sama bisa meraih kemenangan akhirat. Ya, karena tujuan hidup kita, orientasi kehidupan kita adalah akhirat. Ya. Jadi ketika kita menang di akhirat itu adalah kemenangan yang hakiki. Ya, karena Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, ya, janjinya adalah wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibah fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalikal huwal fawzul azim. Dzalika huwal fawzul azim. Allah sudah menjanjikan kepada orang mukmin, orang mukminat jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, ya, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakina thayyibah, ya, dan mereka mendapatkan tempat tinggal yang baik. Fi jannati adn, di dalam surga Aden. Mereka akan mendapatkan ridho dari Allah, ridho yang besar. Wa ridwanum minallahi akbar. Ya, ketika sudah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ridho yang besar, tidak hanya sekedar ridho saja, tapi ridho yang besar, ridho yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang besar yang kita ingin raih di akhirat. Ya. Wa man zuhziha 'anil nar wa adkhulil jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketika kita masuk surga, kita dijauhkan dari api neraka, kita masuk surga, faqad faz. Itulah kemenangan. Ya. Jadi nanti ketika kita bersama-sama masuk surga, ya, insya Allah itu artinya kita mendapatkan kemenangan di akhirat. Next step. Masih ada lagi? Nah, sudah selesai ya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, para asatidzah semuanya yang bisa saya sampaikan bagaimana kita bersama-sama melalui ibadah Ramadan ini, ya, kita sudah ditarbiyah kemarin. Bagaimana kita bisa memiliki tadi ya jiwa yang selalu istiqomah, ya, terjauhkan dari yang halal, bahkan termasuk yang syubhat sekalipun kita harus jaga diri kita, gitu ya. Kemudian kita berusaha juga untuk meraih kemenangan, ya, kemenangan dalam konteks kita sekarang mengelola lembaga pendidikan. Kita harus berusaha untuk meraih kemenangan itu, ya, menyiapkan generasi peradaban baru dengan strategi yang memungkinkan untuk bisa memperoleh kemenangan itu, dan seterusnya, dengan manajemen lembaga yang baik, ya. Itu syarat-syarat kita memperoleh kemenangan, ya, keberhasilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah senantiasa memberikan kemampuan
memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa istiqomah dan bisa meraih harapan, keberhasilan yang kita harapkan bersama. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Ustaz Zainal, Ustaz Hananto, Ustaz Isnandar itu yang bisa sampaikan. Ustaz Setiawan, Opa, ya. Terima kasih atas perhatian semuanya, Ustaz-Ustaz semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Anis. Ustaz Anis. Mohon maaf Ustaz. Ya Ustaz. Sekaligus minta doanya Ustaz. Onje. Monggo. Rasa tidak semuanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa istiqomah, senantiasa selalu dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu disehatkan semuanya. Keluarga kita sehat semuanya. Ya, Bapak Ibu sehat semuanya. Kemudian kita dimudahkan di dalam mengelola ya lembaga pendidikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم دهواتها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله.
Amin. Amin. Matur Ustaz Anis yang telah menyampaikan hikmah halal bihalal pada kesempatan siang hari ini dan memberikan satu motivasi bahwa kita ditugaskan untuk menyiapkan diri untuk menyambut kemenangan gitu. Mari diawali di siang hari ini kita mengoptimiskan diri. Kita disampaikan oleh Anis dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedepanmu. Insyaallah hari ini kita di barisan para pendidik yang insyaallah ingin membangkitkan kembali Indonesia, membangkitkan kejayaan umat Islam. Semoga ini menjadi bagian bangsa spirit bagi kita semuanya. Surat Muhammad terus mendapatkan kemenangan. Amin. Pantun untuk Ustadz Anis ya, begitu. Es telasih rasanya manis Ustadz. Mantap. Terima kasih Ustadz Anis. Syukron. Sami-sami. Ustadz Isnan. Ustadz Hadarsun. Terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan hikmah-hikmah halal bihalal. Dan tak lupa Peselio tadi kemenangan tidak hanya di bulan Hari Raya Fitri, tapi kemenangan juga dimiliki kepada kita semua dalam ketaatan Allah Ta'ala, di mana dalam setiap harinya kita bisa berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda yang ke-6 yaitu informasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Sekretaris CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah kepada Ustadz Hananto Widyaksono SOS. Kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Anis Tanwirhadi selaku Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina dan jajaran Dewan Pembina yang lain. Alhamdulillah hadir lengkap pada kesempatan siang hari ini, dan rekan-rekan pengurus, Ustadz Zainal, Ketua CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, serta rekan-rekan Ketua Bidang dan Ketua CST Kota Kabupaten se-Jawa Tengah yang hadir. Baik, sedikit kami sampaikan informasi, ada 5 informasi yang ingin kami sampaikan sebelum menutup agenda halal bihalal kita. Ada 5 ya kalau dalam catatan kami. Yang pertama adalah agenda musyawarah kerja nasional CSIT Indonesia atau Mukernas, ya, insya Allah ini dalam waktu dekat, ya. Dan ada 2, ya, ada yang kedua adalah halal bihalal CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, tapi bukannya hari ini ya, ini adalah halal bihalal pertama kita. Kalau ini nanti lengkap ya, se-Jawa Tengah lengkap. Yang ketiga adalah musyawarah kerja wilayah CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, dan yang keempat musyawarah daerah CSIT Indonesia Kota Kabupaten, dan yang kelima adalah pendataan SIT. Baik, selanjutnya Ustaz. Baik, untuk musyawarah kerja kita nasional CSIT Pusat, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu Ahad besok, ya, tanggal 14 sampai 15 Mei 2022.
di Jakarta, Hotel Baleirung, Jakarta Timur. Ya. JST wilayah akan mengantar 3 delegasi, ya berarti kita ketua, sekretaris bendahara itu di Mukernas besok. Walaupun pengurus JST wilayah, pengurus JST pusat banyak juga yang dari Jawa Tengah ya, termasuk Ustadz Anis, Ustadz Sigit, ya Ustadz Setiawan ya. Ini menjadi delegasi juga sebetulnya di Jawa Tengah. Baik, selanjutnya Ustadz. Agenda halal bihalal JST Indonesia wilayah Jawa Tengah. Ini rencana kami akan kita laksanakan tanggal 22 Mei 2022. Tempat ini masih fluktuatif ya, tempat di Hotel Hari Solo insya Allah ya, ini sesuai informasi yang kami susun pada waktu yang lalu. Di waktunya jam 1 sampai dengan selesai. Dan delegasi Kepala Sekolah STT Jawa Tengah, Kepala STT Jawa Tengah. Dan insya Allah untuk pembicara pada halal bihalal ini akan mengundang Ketua Dewan Pembina JST Pusat, ya Ustadz Dr. Muhammad Zahri. Selanjutnya, Ustadz. Musyawarah Kerja Wilayah JST Indonesia wilayah Jawa Tengah ini juga akan menjadi agenda selanjutnya yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal Sabtu Ahad 4-5 Juni 2022 yang bertempat insya Allah kita akan in Ryan ya, in Ryan atau nganyari ya bahasa Jawa Tengah, bahasa Pemalang nganyari nih ya kalau kami di Pemalang. Sekretariat JST Indonesia wilayah Jawa Tengah ya. Nah, kalau peserta ini pengurus JST wilayah dan nanti tentunya ini adalah tindak lanjut selain tadi halal bihalal JST Jawa Tengah menghadirkan semua kepala ST, mungkin salah satunya adalah sosialisasi dari kegiatan Mukernas ya. Jadi selain di halal bihalal dilanjutkan secara lebih intens di Muskerwil ya, musyawarah kerja wilayah pada 4-5 Juni di awal Juni. Kemudian agenda yang keempat adalah ya ini adalah arahan ya dari JST Indonesia wilayah Jawa Tengah kepada rekan-rekan ketua JST Kota Kabupaten, ketua JST Indonesia daerah ya, jadi JST daerah, yaitu melaksanakan musda, musyawarah daerah. Saat ini baru sekitar 3 kota kabupaten yang telah melaksanakan kegiatan musyawarah daerah, dan kami harap rekan-rekan ketua JST daerah sudah bisa melaksanakan musyawarah daerah di kota kabupaten se-Jawa Tengah pada bulan Mei dan Juni. Itu beberapa informasi yang kami sampaikan, dan terkait pendataan SIT ini sudah dimulai. Dan selain pendataan SIT, ini bulan Mei kelihatannya tidak ada agenda, tetapi Ustadz Zainal dalam arahannya pada kami mohon ya rekan-rekan bidang yang mempunyai program yang harus diselesaikan di bulan Mei ini tidak harus menunggu Muskerwil ya, tidak perlu menunggu musyawarah kerja wilayah, tapi bisa dilaksanakan segera. Misalnya bidang pramuka yang kelihatannya kemarin di bulan Mei ada program rapat kerja daerah menghadirkan pimpinan Sako SIT se-Jawa Tengah dan silaturahmi di kuartir daerah sebagai contoh, laksanakan saja ya, bisa dilaksanakan. Atau di bidang DPI yang membutuhkan diskusi publik ya terkait dengan SKL yang hilang ya selama pembelajaran pandemi, ya silahkan dilaksanakan ya. Itu saja yang kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, para pengurus wilayah, para pengurus JST Kota Kabupaten. Semoga memberikan keberkahan pada majelis kita, dan program-program yang sudah kita laksanakan bisa kita realisasikan. Saya cukupkan dengan sebuah pantun yang tidak kalah dengan Ustadz Nandar, Ustadz Zainal. Naik gunung, belum. Naik gunung bersama kekasih. Siapa yang pernah ini? Belum pernah ya? Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hananto Widiaksono selaku Sekretaris JST Indonesia Wilayah Jawa Tengah yang telah menyampaikan info
informasi yang semoga bisa menjadi Bapak Ibu bisa mengadakan di jadwal buku agenda masing-masing begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup pada kesempatan siang hari ini karena sudah jam 15 mohon maaf 14.56 menuju jam 15.00. Sebentar lagi waktu persiapan untuk sholat asar ya. Saya beri pantun dulu Pak Ananto. Pak Yenal mana? Cek Pak Yenal. Mana nih Pak Yenal? Pak Yenal. Ya, masih. Oke. Hari Sabtu, hari Ahad Ustaz. Cakep. Makan nasi campurnya teri. Wih, pakai teri. Mari terus bersemangat menginspirasi dan berkolaborasi. Semangat. Mantap. Kebalik ya? Kolaborasi dan menginspirasi. Harusnya berkolaborasi dan menginspirasi ya. Kebalik. Mohon maaf. Iya, kebalik Ustaz. Mohon maaf. Maafkan. Contekannya kurang tepat Bapak itu Ibu contekannya. yang kami hormati, sekali lagi iya, Kak tahu sih. Saya mau menyampaikan pantun kami dipersembahkan oleh tim kreatif kami, Sadah Dewi yang jauh di sana, yang selalu membantu saya ketika dalam masa-masa perpantunan. Terima kasih Sadah Dewi, begitu ya. Bu Dewi, pantunnya begitu langsung terkirim, insya Allah. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk halal bihalal dan pertemuan akbar Dewan Pembina JCT Indonesia Wilayah Jawa Tengah beserta seluruh pengurus JCT Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan seluruh ketua, bendahara, sekretaris JCT Kabupaten se-Jawa Tengah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang tadi Dewan Pembina juga sudah luar biasa berikan teladan. Hadir ada Ustadz Edi, ada Opa Arju, luar biasa ya. Jadi bagi kita semuanya dari tengah kesibukan beliau menyempatkan waktu di kesempatan siang hari ini untuk berjumpa dengan semua pengurus CST Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Ya, luar biasa begitu. Beliau waktunya sangat padat tapi menyempatkan untuk bertemu para pengurus. Nah, kalau di muda begitu. Nggih, Pak Arju nggih. Demikian pertemuan hari ini. Satu channel ada tambahan. Cukup. Ananto, Cukup bisa Ustaz. Cukup presensi bagi yang belum, monggo bisa diisi. Cukup. Monggo Ustaz ditutup mawon. Pripun Ustaz? Nandar mari ngendi kowe lah. Tutup pertemuan siang hari ini. Ya, kalau tidak ada mohon maaf keluar tadi, mohon maaf gangguan teknis, Kakak. Ya, terima kasih. Mohon maaf
jika ada berkata yang kurang berkenan, bertubuh yang kurang berkenan, kami mohon maaf sekali lagi. Tetap bersama tagline JSIT Indonesia wilayah Jawa Tengah. Semangat berkolaborasi dan menginspirasi. Dan menginspirasi. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.